lelang ya. Iya. Ruginya sampai 25 juta juga ada satu batu ruginya. Ini dia menang 12 item mas. Dia minta semua dipoto dan di video. Udah oke semua oke. Besoknya uang saya nggak ada. Kalau ada suka bilang, origin tuh opini. Sabar, opini itu macem-macem. Oh, Hendrik Pan. Ya, ini dia dalamnya kita. Ini abang-abangan gua ini, dari jauh-jauh ini, dari Medan. Pas banget ya gue ya. Pas banget. Tapi kalau undangan Mas Ado mau kemana pun kita pasti datang. Berat nggak lihat tuh? Berat nggak nih? Bener. Thank you banget kok. Kamsia banget. Aduh mas. Ini like, Hendrik Pan tuh kemarin habis sakit gue ya. Habis sakit gue lihat di mana di WhatsApp sama di Facebook. Terkapar orang kan apa ini? Padahal kita lagi ngobrol itu kan. Tiba-tiba ada foto terkapar kan? Poin foto terkapar. Waduh, kenapa ini abang-abangan kita ya? Karena kegemukan. Tapi udah enakan kok. Udah lumayan, udah proses recovery udah lumayan. Sempat terhenti juga semua kegiatan, tapi sekarang udah kegiatan pertama malahan kita podcast ke Gary. Boleh deh. Meskipun harus ke lantai 4. Wah sama pak, itu olahraga. Iya, tapi kita udah janji itu sama Mas Abi itu dari berapa bulan lalu deh. Iya betul. Baru sempat lah. Tapi tamu lu banyak yang luar kota juga mas. Ada beberapa ya? Kayak luar kota ada berapa? Ada berapa? Medan udah masuk lah ya Medan. Ntar lagi ada lagi dari Medan nih. Sobi juga Pak Erik. Itu juga udah bilang, kata dia siap brother, kata dia. Oke, gua tagih dulu ya. Yang penting enak lah, saya senang lah kalau udah datang udah sehat. Kelihatan jauh lebih fresh. Alhamdulillah. Kita se-fresh gimana pun gak bisa banding Mas Adam. Mas Adam tetap mukanya itu awet aja. Gak tahu apa obatnya tuh. Gak ada. Oh tua mas. Masa sih? Tua. Jadi merah ini muka begini. Kita umur 30-an, orang bilang yang 40-an. Berapa sekarang ini umur? 33. Sama lah, saya 32. Tapi orang bilang Mas Adam kan 27. Kalau saya terbalik, salah 43. Tapi 2023 kemarin lama kita gak ketemu ya. Lama itu vakum lama saya. Vakum pas tahun lebih itu. Setahun lebih ada kok. Ada setahun lebih itu. Saya berhenti di Facebook, berhenti total juga. Itu masalahnya yang datang semua pada saat itu. Jadi memutuskan untuk menenangkan diri dan menyelesaikan semua masalahnya sih. Saya inget tuh kok tiba-tiba Hendrik yang biasanya aktif di Facebook. Karena saya kan sempat ke Batu Ceper lama tuh kan dia sehari. Itu buka toko gue di situ. Enggak. Tapi sering nongkrong di situ. Nongkrong. Jadi semua itu hampir semua kios hampir rata-rata lah kalau ada barang tuh ke saya. Jadi mereka langsung nawarin dan karena kan saya cash. Jadi jarang di sini kan main cash, iya kan. Dan kita kan berapapun harganya ya apa ini kalau misalnya ada burongan nih 80 juta saya tawar 50 60 gitu. Oh, kenapa saya injak harga juga karena kita lelang kita nggak bisa prediksi harga mas. Kita sekarang beli barang sama orang tuh orang nggak ada resiko. Hari ini saya punya barang 2 juta saya jual 3 juta udah saya untung 1 juta. Barang yang 2 juta ini saya dengan sistem saya jualan lelang itu bisa jadi cuma 5.000. Ruginya masih ada 1,5 juta. Nah itu nutupnya gimana kok dengan barang-barang lain gitu? Satu pastinya kita subsidi silang pasti ada. Kedua kalaupun dia kita lihat terlalu jauh banget itu ruginya memang kita udah saya anggap saya salah menganalisa. Oh jadi udah ada perhitungan juga sebetulnya ya? Ada perhitungannya. Tapi mostly sejauh ini sih ini cerita doang kalau ngomong untung saya pernah satu batu sampai 35 juta untung. Nah lelang ya. Iya. Ruginya sampai 25 juta juga ada satu batu ruginya. Nih ada untung ada ruginya. Karena kan sejatinya lelang itu kan yang menentukan harga itu bidar, bukan saya. Karena ada lelang kita lihat misalnya sebuah batu dia udah diikat sama mas berlian. Orang OB-nya mungkin 30, 40. Saya OB-nya 2 juta mas. Berani banget kok. Kontennya aja udah 25 tuh. Tapi saya percaya dengan kualitas barang kita yang ada, bidder pasti akan ngejar itu. Karena nggak lari lah dia harga itu. Lari. Dan orang sudah ngerti, makin lama makin pintar. Dan tempat saya alhamdulillah mungkin sampai saat ini cukup banyak bidder makanya saya berani juga. Betul. Saya pernah masuk sekali. Saya pernah masuk di lelangnya Ko Hendrik. Itu benar-benar interesting. Iya.
Ngomongnya belak-belakan, kok enggak karakternya ada, punya karakter. Mungkin itu juga kok orang betah kok. Betul, mohon maaf memang agak kasar. Tapi itu seninya mungkin kok. Karena ini sampai sekarang ada yang dia harus, saya lelang mas kayaknya dari tahun 2017 sampai saat ini dia tetap ada setiap saya live, tapi nggak pernah beli barang. Ada kok. Ada. Jadi ada yang nggak pernah beli barang. Saya tanya, sorry kok saya tidak pernah masalah. Kok suka nonton? Iya saya nonton sampai ketiduran setiap hari. Itu hiburan dia kali kok. Oh enggak lah, saya nggak bisa tidur, tetap jam 1 dia bilang. Ini selalu. Ini buat ini pun dia istri dia. Jadi obat insomnia juga loh. Handphone lagi. Buat istri yang punya. Gitu setiap hari itu. Nonton saya live. Karena ngomongnya kasar. Dan dia orang bilang, wah ngomongnya ngomong edukasi. Ya kalau mau edukasi jangan nonton lelang, bener kok. Nonton Mata Najwa sama Corby Elias. Iya. Nonton lelang ngapain dapat edukasi? Memang gua ahli politik. Aneh. Tapi Ko Hendrik ini salah satu orang yang pedagang yang sampai sekarang masih lelangnya di Facebook kok ya. Sampai Facebook. Facebook doang kan kok? Enggak. Facebook doang. Ko Hendrik kan ada kan beberapa tamu yang kita undang kemarin di POV kok. Itu rata-rata mereka punya store entah di Instagram, Benar. TikTok, dan namanya kadang nama brand kan. Benar. Ko Hendrik ini kan pakai bendera Hendrik Pan Betul. Nggak ada brandnya. dan tetap stay di Facebook. Iya. Sama satu WhatsApp group. Oh ada juga. WhatsApp group itu isinya sekarang kalau nggak salah ada 170-an buyer. Ya saya lelang langsung di sana. Itu kalau Ko Hendrik kumpulkan orang-orang itu dari Facebook lelang, undang. Iya sebenarnya. Karena dulu itu Facebook kan rawan di ban. Kalau di ban kan kita nggak bisa lelang lagi, ya ada di grup aja. Ternyata rame. Di grup cuma orang bisa punya kesempatan lebih lama waktunya mungkin. Saya bisa satu item tuh 5 menit. Itu kalau di grup berarti kirim video apa? Kirim video, foto, detail semua sama minggunya sertifikat. Lelang juga kok? Oh lelang juga ya? Lelang juga. Oh iya dari murah juga. Kalau di grup cuman di lelang lebih kenceng kalau live ya. Live itu saya satu hari bisa 40 item lah. 40 item keluar? Minimal. Wow. Kalau di grup mungkin sekitar 20 aja. Dan harganya kan bukan barang-barang 500.000 kok ya kan kok? Enggak. Barang-barang medium up lah. Saya lelang pernah paling mahal itu GRS lah, Blue Sapphire 10 karat itu 170 juta tuh. Itu lelang OB berapa tuh? Itu kalau nggak salah saya OB-nya 7.777. Open bid dari 7 juta sampai ke 100. Maksudnya 167,5. Berapa menit tuh kok? 160-an pokoknya. Iya sekitar segitu ya. Itu hanya waktunya 3 menit. Hah? 3 menit. Jadi itu masuk terus tuh pindah. Ya kan makanya kadang orang bilang, ini lelangnya nggak benar, masa baru mulai udah banyak yang bid. Ada tuh ya komentar seperti itu pasti ada ya. Waduh Mas Adam ya, Pak Gary juga pasti sama sih. Iyalah. Yang itu masih diomongin aja. Iya. Tandanya berarti kita benar kok. Ya, kita, benar. Kalau misalnya semua orang happy sama kita, itu pertanyaan. Ada yang salah nih. Ada kita benar. Prinsip saya gitu. Betul. Dan ada yang ngomongin ya kita kan nggak pernah lihat ini, kita kan gini. Iya. Berarti di belakang kita. Benar. Jadi kita nggak banyak anjing. Kalau kata papa saya anjing menggonggong kafilah Ya tuh sampai sekarang. Baru tadi pagi gue dikasih nasihatin begitu omong kamu. Iya. Benar. Benar itu. Jadi sampai sekarang ada yang ngomongin gitu. Saya bilang logikanya aja. Barang misalnya harga 10 juta, dengan dia OB-nya 3 juta, dia cukup kejar 4 orang sudah ketutup. Modalnya 10 juta. Saya barang 10 juta, OB saya 500.000 bos. Jauh sebenarnya. 20 orang. Makanya orang 500 orang pada ngepit dong kan. Iya. Itu bukan dibuat-buat, memang kondisinya rame gitu. Iya. Emang itu kan daya tariknya kok. Ya kan, orang kayak saya nih, kalau saya mau ikut lelang, saya pasti memperhatikan itu kan. Wah ini OPB-nya murah nih, kita kejar-kejaran nih. Artinya orang ini kan fair, sebetulnya gitu. Dan itu emas berlian kayaknya sampai sekarang sih kayaknya ya OB itu masih saya doang di Facebook. Se-Indonesia kayaknya masih saya doang yang berani main gitu. Istilah jarang emang kok. Jarang. Dulu kalau omset dulu ya masa sebelum COVID itu saya bisa satu hari itu sampai 700 juta loh. Satu hari dari lelang. Lelang satu minggu 4 kali itu. Rutin kok. Rutin. Dan kalau nggak lelang tuh dikejar. Kok saya mau belanja cepat lelang. Jadi bukan ada ngejar pembeli ngejar. Iya, karena mereka rasa bisa dapat peluang barang murah. Nah biasa target market Ko Hendrik ini rata-rata apa kok? End user kah atau pedagang juga? Gitu ya. Ini kita ada mitos kalau saya sendiri lelang itu 5 barang awal tuh pasti beramal sih mas. Apapun tekniknya pasti 5 di awal tuh saya rugi aja.
Jadi itu tetap saya sediakan untuk yang medium ke bawah lah, yang harga-harga under 3 juta tuh. Jadi harga-harga 3 juta itu juga awalnya pasti kelelangnya 700, 800. Itu di awal begitu. Awal pasti mas. Mau dari awal kita gembleng GRS kita kasih bu pasti drop. Tapi udah memang begitu kondisinya. Dan nanti masuk pertengahan udah Mulai hot tuh. Mulai hot tuh. Ada yang ngejar-ngejar tuh. Saya sampai termasuk barang-barang branded di mall, yang Frank & Co ataupun Felis, kita juga ada semua tuh. Oke. Ada semua dengan OB-nya saya Frank & Co tuh 100 ribuan saya mahal. Bisa beli Felis 100 ribuan. Cuma udah satu hal yang saya pasti, saya beli barang harus murah. Karena saya lelang, saya nggak bisa terka pasarnya sampai di mana. Saya cuma yakin dengan mata saya untuk melihat kemauan pasar, bukan kemauan saya. Kalau mata saya melihat cantik, belum tentu orang suka. Betul. Jadi harus saya prediksi, ini orang bakal suka nih. Kadang dia gini. Karena tiap orang itu beda-beda dan regenerasi buyer itu tetap ada mas. Momen ini lagi suka yang modelnya itu bling-bling banget. Model yang next mereka suka yang main giok doang. Itu tetap ada itu. Jadi mesti ngikutin trennya terus kok. Dan trennya nggak ngikutin luar mas. Tren di lelang tuh saya. Beda tuh ya. Beda tuh. Nanti tiba-tiba lagi booming giok nih. Dan tiba-tiba kita main lagi minggu depan udah nggak ada lagi yang beat. Ini arahnya mereka lagi mau apa ya. Nggak bisa saya tebak tuh. Nggak pernah tak di satu item. Tetap keliling tuh itu gitu. Itu gimana kok Hendrik baca itu kok? Ya, supaya bisa menghibur, memenuhi permintaan dulu pelanggan lah. Betul. Dulu kita bisa satu hari 30 turmalin. 30 giok lagi booming dan giok. Sekarang saya nggak mau. Mix. Oh karena kalau digabungin itu minggu depan udah habis tuh minatnya. Habis. Bisa jadi entah kita barangnya nggak cukup atau barangnya berlimpah kita udah beli. Iya. Habisnya nggak keluar lagi. Jadi udah mix aja. Apapun itu tiap hari tetap ada. Oh iya barang mah pasti beda lah namanya kita lelang ya. Pasti tiap hari kita nggak boleh sama tuh kok. Bisa ada kemudian sama karena kan ada yang cancel, yang orang yang nafsu gede nggak ada tenaga, pelurunya kosong bunyinya doang tuh ada, pelurunya nggak ada. Setiap pendek sniper semua. Ini Sultan punya PK. Ngerti ini orang kaya ini. Begitu tanya om menang gini total 70 juta. Maaf istri saya nggak suka. Ya lama. Yang bimbit semua barang cowok. Istri dia nggak suka. Berarti istri dia cowok. Simpulkan gitu. Iya. Cancel akhirnya saya blok. Cuma sebisa mungkin saya sih jarang ngepost orang lah. Itu kalau udah keterlaluan banget kok. Keterlaluan dia mempermainkan. Ini dia menang 12 item mas. 12 item dia menang, dia minta semua difoto dan di video. Padahal di lelangan udah ada. Yang kemarin nih koin di post ya. Minta foto video, oke kita foto video satu-satu ya kok, cabut satu-satu. Kok maaf pakai flash, pakai flash. Kok outdoor boleh, kemana mungkin beda. Bawa luar nih, aduh foto. Kok maaf pas mendung jangan ada matahari. Kayak avatar kita mengendalikan semua. Semua saja, ada pas mendung di outdoor flash, udah oke semua oke. Besoknya di uang saya nggak ada. Gimana kok itu begitu? 1000 kali maaf dia bilang. Tapi ini customer langganan atau bukan? Orang baru pernah beli. Sebelumnya nggak ada masalah. Bayarnya lama tapi nggak pernah masalah. Oke. Kena ini 1000 kali maaf. Saya bilang waduh maaf saya udah ada 8 laci. Maaf kata maaf itu udah saya simpan 8 laci. Nggak laku di Indomaret saya bilang. Ini aku tim bayar barangnya. Tetap nggak dia. Maunya kan berarti 12 itemnya sih keluarin lagi. Iya. Dan kerjaan juga kan kok. Waktu. Belum lagi mungkin item itu bisa laku di orang lain sebetulnya. Betul. Ya kan? Udah ada yang mau. Aneh ya kalau di lelang itu mas udah ada yang mau nih. Misalnya Mas Adam 8, ini si B 7. Mas udah diambil. Saya nawar besok ke dia. Ini kemarin lu B 7 nggak mau. Nanti kita pasti lelang lagi. Hype-nya lebih terasa. Beda memang itu ya. Beda. Harga dirinya ada tuh. Iya ada pride nih kali orang tuh beli lelang itu rebutan mainan itu. Wah. Kalau menang sniper tuh dia langsung wah kayaknya waduh gue hebat gitu. Mungkin itu kali kenapa market lelang itu selalu ada kok ya. Tapi ada juga yang nggak ada marketnya. Makanya banyak yang gugur juga ada Facebook. Kita jujur aja. Iya. Facebook banyak yang gugur juga. Karena kenapa? Ya kalau menurut versi saya mas, emas pilihan kan bisa jadi aset ya.
Tapi kalau hari ini maaf misalnya beli topaz 200 biji, tiap kali beli topaz yang mobil. Iya betul. Kita fair aja lah. Orang kan upgrade terus kan. Kalau barang kamu yang garden, misalnya topaz, itu terus tiap hari orang bosen. Sedangkan berlian itu kan dari size-nya udah beda-beda, clarity beda-beda, rangkanya segala macam. Jadi menurut saya orang nggak akan bosen. Cowok, cewek modelnya juga beda-beda. Hari ini ada anting, besok liontin segala macam. Macam-macam ya. Macam-macam. Tapi kok ini pernah nggak jualan tidak lelang? Jualan misalnya live. Ada. Banyak juga kan sekarang gitu kok ya, nggak lelang tapi jualan live. Live, saya paling posting doang. Posting doang. Mau. Kalau live mesti lelang. Pernah nggak lelang? Pernah juga. Pernah, tapi jawabannya nanti nunggu dilelang aja. Jadi karakternya adalah di saya mas. Saya nggak bisa jualan lagi tanpa lelang. Mungkin untuk batu yang benar-benar rare, contoh misalnya saya ada Panariba atau something lain memang. Iya. Mereka takut nggak dapet waktu lelang itu mereka duluan bid LBN. Saya bayin tahu. Iya. Tapi kalau batu-batu Sapphire yang mereka lihat, ini nanti dilelang gua, nanti saya lelang aja lah kok. Ini nggak akan dilelang, nanti juga dilelang gitu doang bahasanya. Ini gua nggak mau. Udahlah, pakai harus dilelang. Oke. Itu jadinya. Hendrik termasuk pelopor lelang kali gue di Indonesia ya? Benar nggak sih? Pelopor. Saya mungkin yang sebelum saya live itu kalau Mas Adam tahu Handi Indrawan kok. Hendy Indrawan, Handi. Oh Handi, itu dia duluan ya? Itu kayaknya dia duluan, tapi Mas Handi mungkin di orang yang memang sudah ngerti batu lah. Oke. Iya. Kalau saya awalnya itu munculnya dari grup Papa. Oh, ya saya sering ngobrol kan, sering jadi edukasi di situ. Kita satu apalah saya Iya. Nah sebelum Papa itu Mas, saya itu seorang live streamer yang membahas masalah yang kontroversi di Indonesia, ke politik, everything. Itu yang nonton saya itu bisa 20.000 orang di Facebook kok. Di Facebook. Itu pada saat itu yang ramai di Facebook Bunda Korla. Oke. Bunda Korla itu ramai itu. Saya itu mata yang melihat saya live itu dulu bisa 800. 800 apa? 800 mata. Di saat live itu gitu. 800 mata. Banyak loh itu. Kalau live itu biasa kan 50. Itu nih artis bang sebenarnya Mas Adam. Ketika diakumulasi 2 jam live itu, saya bisa yang nonton tuh kira-kira bisa sampai 50.000. Hah? Sekali live tuh. Saya itu pernah sih kalau nggak salah lihat Ko Hendrik ngebahas hal lain selain batu. Mungkin itu ya. Iya. Di Facebook. Karena gini, saya pernah buat video dulu Mas, video anti rasis gitulah. Oh, zaman-zaman pilkada mungkin, bukan? Bener ya? Itu yang view-nya 900.000. Kemudian di-upload di YouTube orang-orang viewernya 400.000 juga. Oh ya? Upload di Twitter. Pada saat itu meledak. Kemudian saya jadi pembicara lah pada saat pembicara yang saya bisa ngundang anggota dewan. Saya kenal beberapa, saya tanya gajinya berapa, habis modalnya berapa, apa di modalnya dapat. Bisa ngomong gitu? Itu di live saya dulu. Itu yang nonton. Ini belum batu berarti? Belum. Itu yang nonton beruntung tuh. Karena ternyata gajinya segini. Itu di masuk bos. Terus COVID di mana saya undang dokter juga. Ya pada saat itu rame kan. Dia undang lah ke grup apa jadi motivator. Saya bilang saya bukan motivator. Saya mau bicara. Ini tahun berapa sih kok? 2017? 16? 17 kayaknya sekitar 2017. Jadi di Papa itu disuruh live kan. Motivasi ya. Kita aja butuh motivasi kan. Ini suruh kasih motivasi. Tapi berhubungan dengan public speaking juga oke. Iya. Kayak awal kalau kayak Mas Adam udah di atas saya public speaking. Enggak lah. Nah public speaking pasti udah kelihatan banget. Kita ibaratnya kita putar-putar di bahasa itu aja orang bilang, oh iya gitu kan. Kira-kira gitu. Akhirnya saya ngobrol lah di grup apa itu jadi motivator. Di grup itu. Gak bahas batu nih kok? Bahas batu. Lebih batu tapi lebih ke arah hidup lah. Oke. Bayangkan di zaman sekarang orang banyak yang sudah gak survive di batu. Teman-teman masih mencoba. Ini yang biar. Karena benar-benar udah di sini passionnya ini lebih gila banget. Ini kan tinggal nunggu momen dong. Lah mas saya kan. Tahu gak ini gila banget. Kalian benar-benar ahli banget. Kalian mendalami sekarang ini gak ada ruginya nih gini-gini. Wah ngomong lah. Emang orang senang tuh. Terangkan. Rasa ada siraman segar lah ini koko. Bukan siraman rohani bukan ya? Saya sampai sekarang jadi beli. Karena pembeli itu gak akan habis batu itu. Orang bilang batu sudah hancur. Siapa bilang?
Wah ternyata di sana terbakar mereka. Kemudian saya memang hobi batu dari SMA. Habis kita ngobrol-ngobrol mereka bilang, Hendrik ada batu. Saya bilang ada. Coba dilelang dong. Apaan dilelang batu? Batu-batu maaf udah nggak saya pakai lah. Udah kecubung apa segala macam. Ya udah lelang lah. Udah ini anggap aja lah udah memang bagi-bagi lah kan. Batu-batu koleksi pribadi lah. Koleksi pribadi ya aku maaf kata udah nggak saya pakai lah. Ternyata tinggi bos. Banyak yang mungkin kok masih banyak tapi orang ini mungkin menghargai saya doang. Saya pikirkan saya pembicara ini kok banyak yang sampai berebut-berebut. Nanti ini hanya menghargai. Tapi dilihat malam itu kok bisa sampai 20 juta dari yang udah tidak saya pakai ini barang-barang ini gitu kan. Ya udahlah. Beruntung lah 20 juta malam itu lelang. Barang total laku 20 juta lah gitu. Udah gitu santai mau lelang nggak berani karena ini nonton Facebook saya kan tetap otomatis yang saya bahas kan hal-hal yang di Indonesia nggak mungkin tiba-tiba jual batu kan? Iya benar. Akhirnya saya bisa nunggu peluangnya ketika diundang papa lagi mas. Nah kebetulan papa ada undang lagi ya kita sejadwal tuh. Saya bilang mas nanti habis apa saya ada lelang lah. Batu saya masih ada 6 kotak. Ya udah akhirnya ambil lagi. Setelah itu kok bisa ramai terus ya. Akhirnya saya coba lah sekali itu di Wallpaper bos. Pertama tuh ada 2017 juga tuh lelang yang nonton itu 1.200 mata tuh. Akhirnya begitu saya keluarin jas, saya masih ingat ini gak saya nonton ya cubung custom cut. Makanya saya kadang gini orang bilang kamu jual ketinggian. Saya lelang bos. Saya nggak bisa bilang saya jual barang tinggi. Saya hobinya dari 200, 300. Kalau saya 8 juta, mau apa? Yang mau. Iya. Saya nggak pernah maksa tuh, bener nggak mas? Bener. Cuma custom cut awal mula saya lelang itu di tempat saya tembus 9,5 juta. Cuma custom cut. Terus mulai opang bisa sampai 8 juta. 2 kerat. Ya memang lelang gimana? Lelang. Dan saya diakui atau tidak, saya banyak melahirkan pecinta batu baru di Indonesia. Kalau lelang saya pada saat itu ada dari 1.200 turun jadi 800 ya turun jadi 600 turun sampai terakhir itu lelang saya stabil yang nonton tuh matanya 100 sampai 200. Iya. Itu masih lumayan banyak loh. Masih oke loh itu. Masih oke ya. Masih oke. Kalau diakumulasi sekitar 9.000 sampai 10.000. Saya kan dulu masih ada waktu kita collab kan ada saya. Iya. 10.000-an lah. Itu kok yang saya ngobrol jadi pembicara di tempat Koko itu. Iya 10.000-an. Rame juga dong. Rame mas, ada waktu kita ngomong tuh rame itu. Dan itu gak di lock, orang lihat terus itu kan. Orang bakal lihat terus. Makanya saya ya termasuk kita post batu lah kadang pas sekitar setengah jam mungkin viewernya juga udah 700. Post batu biasa nih, bukan lelang ya, bukan live gitu kan. Iya, offline tuh udah 700 tuh. Jadi ya alhamdulillah sampai sekarang terjaga. Lelang itu tetap stabilnya ya di lockdown sekarang 3.000 sampai 5.000 orang. Kapan live lagi kok? Udah lama kan nggak live ya? Baru ya? Ini udah mulai rutin lagi berarti? Nah saya nggak ada rutinitas ya mas. Saya begitu kadang. Kalau mau gue live, kalau mau gue. Karena kan kita pecinta juga. Kita pun sampai sekarang masih beli juga. Akhirnya ketika saya rasa banyak barang juga ini. Live. Habis. Cuma sekarang saya lebih live-nya habis. Saya nggak ada stok lagi sih. Jarang banget saya stok. Dulu kan banyak tuh, sekarang nggak lagi. Karena mau baca pasarin pun susah juga sekarang bos. Berubah terus ya. Tapi saya akui daya jual sekarang agak sedikit lebih susah. Pastilah. Karena kenapa? Yang lelang dulu kan saya sendiri. Kemudian baru adalah Billy Panu. Karena di grup Papa juga. Iya. Udah kita undang juga tuh. Ada. Om Billy ada. Nah dulu pelelang kita 2 doang. Muncullah grup. Ada orang Batam. Suseno tuh masalah tuh. Nah, muncul. Sekarang pelelang ada di Facebook kalau tiap malam mungkin yang live itu ada 100 orang itu. Di Facebook? Saya kira udah banyak ke TikTok semua. Lebih banyak lagi TikTok. Shopee lebih banyak lagi. Tokped juga ada. Shopee juga ada, semua jual batu. Nah akhirnya kan lu mau dari Shopee beli bos. Beli ini semua tapi saya nggak pernah melarang, silakan kalau kalian rasa. Tapi saya sampai sekarang di Facebook kalau saya masuk mas pelelang viewernya di bawah 10 pasti saya belanja 1 batu di sana.
Iya. Semangat ya, support. Apapun tuh mau bacan lah, kapur-kapuran masih bacanya. Pokoknya saya beli, saya simpan ya. Harganya berapa? 300 bos. Karena begitu saya masuk, sepuh. Ya apa saya bilang? Itu berapa ini meja mas? 300 Bos Hendrik ya. Oh saya beli lah, bungkus. Saya tetap support yang kecil-kecil tuh supaya mereka semangat. Tapi pada akhirnya mereka tetap yang bisa nolong mereka ya di mereka sendiri lah. Nggak ada yang mampu 5 orang, 3 admin. Iya. Satu siapa kita kan ya. Udah lah, nggak ada lagi. Karena susah, nggak gampang seperti itu. Kita mau lelang, ada gue punya barang, gue punya temen 5.000, gue lelang tuh belum tentu. Nggak bisa. Kita nyari customer nggak bisa, handling teman-teman tuh nggak bisa sih. Nggak bisa. Terbukti karena ini sebagai contoh buat teman-teman juga, saya pernah beli akun tuh temennya itu 5.000 yang ngikutin tuh 7.500 following. Intan giveaway di akun itu aja nggak ada yang komen. Jadi ternyata tidak begitu pengaruh itu yang pengaruh ke database kita sendiri yang kita kuatin aja. Iya, yang orang memang ikutin Ko Hendrik karena tahu ini jual batu, gua mau belanja, gua senang gitu ya. Benar. Jadi jangan tertipu dengan beli follower, beli apa supaya teman-teman bisa tahu juga ya. Itu semua tidak akan ada gunanya. Jangan habis duit sesuatu yang nggak guna. Kamu harus benar-benar build reputasi ya. Dari awal, dari tangga itu. Saya juga pernah jatuh kok. Cuma pernah jatuh. Kita kan dulu apalagi kan beli barang, terus terang emas beli sama orang waktu cek emas. Iya. Di sana nggak ada gesekan emas. Iya. Saya yang nyediain itu. Sampai sekarang belum kasih tahu. Saya yang nyediain. Kalau kita beli sama orang segala macam kan nggak kita gesek satu-satu. Iya. Trust aja, percaya kadang kan. Dia pun mungkin trust juga dengan si anunya. Akhirnya kadang ada kecolongan, waduh, enggak gitu. Ini ternyata tidak sesuai. Ya, dan itu kejadian tuh kok ya? Wah banyak mas, itu pernah sekali itu sampai 200 juta lebih itu. Waduh itu, gimana ya? Kita juga ditipu orang kan. Kita bukan dia, kita punya tukang, kita produksi dengan logam A, kita ngomong seperti itu. Kita beli juga. Ada banyak barang janji kita beli, ya udah resiko kita. Ya kesana nggak mau tahu. Akhirnya kita terima, ya udah lah mau gimana lagi, udah dosa kita kan. Cuma saya lebih hati-hati aja dengan si Andu kira-kira gitu kan. Jadi pelajaran ya kalau belanja ini lah gue lebih hati-hati. Bener. Dan itu tidak mempengaruhi. Saya jujur kena banyak lah dari dulu. Cuman alhamdulillah sampai sekarang kalau ngomong reputasi itu masalah tentang tanggung jawab gimana kita nyelesain aja. Iya. Pasti punya problem. Apapun siapapun mungkin dia juga pasti. Pastilah. Cuma problem kita menyelesaikannya. Kadang orang kan ngelihat enaknya doang, padahal nggak tahu di balik enaknya kita kan ada struggle yang wah gitu. Ya keputusan kita ambil itu pengaruh nih ke depan nih. Kayak Mas Adam kan saya berapa kali ke Mas Adam gimana ya? Oh gila. Cara ngambil keputusan itu gentle gitu loh. Itu termasuk kita begitulah. Mau nggak mau sih. Berarti nggak sesuai sih. Iya. Mendingan kita terima aja, kita telan aja mas. Ya kan, daripada kita rugiin orang lagi kan. Masalah kita memang tidak punya uang, utang dulu wajar kok. Kita bisnis di mana-mana utang wajar. Orang utang bank punya pabrik wajar. Kok ini saya ambil dulu, saya minta waktu seminggu, 2 minggu, sebulan. Tinggal gimana kesepakatan berdua udah gitu loh. Cuma saya kena juga banyak lah, banyak. Yang tahun lalu tuh kayak 2023 banyak kena ya. Banyak banget itu total hampir 1 miliar tuh. Sampai depresi itu benar-benar kenanya itu antara shock, kecewa, semuanya itu di sana ngumpul banget itu. Makanya tiba-tiba Ko Hendrik ngilang nih kan, mana Ko Hendrik lama nih kan. Betul. Biasa masih sering komunikasi, sering datang. Benar. Karena kenanya itu di 2 lubang mas. Saya udah bayar ke sana, jual ke sana, sini balik, saya udah kembaliin duit lagi tuh. Sini udah bayar tuh, barang nggak bisa keluar lagi, nggak mungkin saya jual lagi, udah tahu tuh, nggak bener. Berlian ya kok kenanya. Iya. Kita makanya beli bukti, kita apapun teman-teman ya, kita beli berlian itu bukti, ibaratnya kita sertifikat rumah, bukti yuridis paling kuat udah sertifikat, termasuk kita beli berlian. Tapi zaman sekarang udah berubah, teknologi makin maju, ada bagusnya, ada nggak bagusnya orang makin banyak yang licik juga. Betul. Pasti kan, orang yang bergerak di bidang hitam pasti akan tetap hitam terus lah, hitam terus mengikuti juga. Akhirnya sebagai saran doang, ini bukan promosi. Kalau selama Anda masih di Jakarta, Anda ada transaksi berlian,
silakan bawa ke lab yang kredibel untuk dites. Cross check lah gitu ya. Cross check. Salah satunya itu bisa di GRI. Banyak lah bukannya GRI ya kan. Ya tadi bilang tadi PT ini lagi tadi nggak ada ya, nggak ada. Nggak ada nih. Coba ya saya kasih tahu contohnya salah satunya GRI ataupun lab lain yang ya silakan gitu kan. Betul. Karena pada saat saya modusnya gimana tuh kok kenanya kok ini biar sharing nih ke teman-teman nih. Soalnya saya juga pernah bahas soal modus berlian nih, mungkin pelakunya apa yang korban langsung nih kok Hendrik kan bisa mungkin share. Kebanyakan itu kalau terjadi itu pasti kasusnya orang luar yang saya nggak tahu di daerah-daerah mana lah. Intinya saya mau balik barang ini, saya udah mau jadi duit, kalau nggak saya balik nanti disita bea cukai lah, alasan dia gitu, disita imigrasi lah, harga miring banget. Kalau mau ini saya jual aja udah borongan lah. Sikat ini sertifikatnya you check asli apa enggak. Ya kalau udah sertifikat asli kita kan udahlah, kita ukur timbang sesuai, ya udah lah kan. Sertifikat dicek online pun asli. Apalagi kan kita udah kita nggak mungkin ngecek sampai gimana lagi. Udah modal trust juga, pernah transaksi ya sudahlah, sertifikat asli semua kita online cek. Udah beli aja. Ternyata berlangsung lama itu baru kita tahu berliannya itu lain palsu. Berlian palsu, tapi disamain datanya sama sertifikat asli. Dia tinggal ngambil berlian yang asli buat itu modus internasional, sindikatnya internasional. Gila ya. Besar. Itu yang di GRI miliaran, 5-6 miliar ketipunya. Akhirnya kena juga. Baru ketahuan di akhir. Datang ke kita minta cross check barang-barang 5 karat berlian, 5 karat banyak kok. Saya udah curiga kan nih. Cek sertifikat, ada grafir, ada sertifikat asli. Akhirnya cek pakai mesin semua baru ketahuan. Oh dimensinya ada beda di sini, sudutnya beda di sini. Jadi kalau hanya sekedar ditimbang atau diukur manual, nggak banyak beda. Bahkan grafirnya udah ada. Ada grafirnya. Grafir gampang kok, itu grafir bisa beli kok. Alatnya kalau mau punya 2 juta bisa beli kok. Ada berarti itu. Kan sudah seniat itu. Iya, mau sindikat ini. Seniat itu. Dan pelakunya memang pasti pemain-pemain berlian. Kemarin saya tuh punya teman di Malaysia, Jamal Mojis di Malaysia. Dia nanya ke saya, Dam, ini di sini lagi banyak kasus. Dia bilang, ini saya belum pernah cerita siapa-siapa. Kasus apa? Gue bilang gitu kan. Jadi di toko-toko pawn shop atau di tempat-tempat di pawn shop itu semacam jual perhiasan, barang-barang lama lah, barang antik lah, pawn shop itu. Banyak nih barang-barang dengan sertifikat J asli dari Indonesia, ternyata semuanya lab grown. Ini semua jadi orang datang ke pawn shop, gadein lah jual atau gadein lah semacam itu. Orang sana kan lihat sertifikat semua asli kan. Kenapa Dam kok dari Indonesia semua? Saya bilang di sini juga sama. Memang banyak. Benar. Mau bukan cuma berlian sih. Termasuk jauh itu termal banyak yang tidak pakai serti bodong lah. Sertinya asli. Oh sertinya sama modusnya kayak gitu. Sertinya asli, barangnya barang bodong. Sama dimensi sama loh Mas. Berarti udah modus ini udah masuk ke batu juga. Masuk ke batu ya. Saya lagi. Mesti hati-hati ya teman-teman semua. Cek lagi lah kalau memang ada kesempatan cara. Dan kalaupun ada seller yang mungkin dia bisa melakukan itu, jangan langsung ngejudge juga. Karena mungkin dia juga kena ya. Poin ini kan terjadi kan. Iya. Akhirnya kamu bawa, intinya kita tanggung jawab aja lah. Itu biasa ketahuannya juga selang berapa lama nggak langsung kok ya. Itu yang bikin makin pusing kan. Udah gitu rentetan datangnya langsung berurut dulu. Waduh berarti kita kok ada kayak gini ya. Itu lain kadang stuck itu. Kalau dia datangnya satu-satu tiap bulan mah gampang gitu kan. Dia akhirnya kena total ini ya kita baru tahu. Tapi makanya sekarang berlian agak hati-hati lah. Kita sih gak jodoh sama GRI Mas pada saat itu. Iya, kita belum buka ya berlian. Buka pada saat itu. Saya pada ngejar Mas Adam kapan? Dari bulan 2, 3 Agustus kita buka akhirnya. Agustus. Kalau nggak saya kan di sini udah paling dekat. Iya. Tinggal ngesot. Tinggal ngesot doang. Udah enak kan ngeceknya. Kalau batu saya udah yakin semua lah. Itu sih yang modus-modus yang sekarang banyak gitu. Harus hati-hati apalagi lelang ya. Kalau lelang sih sama intinya mau dimanapun pelelangnya, tanyakan dulu kalau tidak sesuai gimana gitu. Maksudnya nggak sesuai, adalah hasilnya batu itu ternyata nggak sesuai gitu ya. Hasilnya. Tapi nggak sesuainya itu yang benar-benar kadang nggak sesuai. Ini kalau di Indonesia paling sering mau origin Mas. Saya mau ini karena di Facebook ada apa nih Mas, fenomena baru gitu. Ada ahli yang bisa Zamrud itu dia pegang permukaannya, dia bisa tahu tuh Rusia. Masa Mas? Siapa benar nggak?
ada Maksudnya nih siapa nih pelelang juga kah? lelang juga boleh. Oh jadi lelang sampai dia bilang ini Origin nggak perlu lab lah ini nih gitu. Ini pasti Rusia gitu. Bentuknya butek kok, hijau-hijau sayur asap bos. Hijau-hijau butek kucing. Jadi kalau ngomong Rusia, saya diam aja. Rupanya konsumen saya kata. Ternyata setelah dicek Garansi Origin loh, dia berani garansi Origin. Di GRI lah itu, dari keluarnya kalau nggak salah. Zambia atau Afghanistan. Ya bagus juga sebenarnya nggak masalah kok sebenarnya. Ya, cuma orang tidak ngerti. Mas. Iya. Ya kalau udah ada Pak Afghanistan, harga Rusia ini. Cuma kan masalahnya itu tadi sebenarnya janji ini Rusia, belinya sebagai Rusia. Jadi ketika keluar orang lain wajar kalau dia ngerasa kecewa. Bener. Mas Adam deh yang sudah ahli nih bisa lihat batu dengan pegang. Gak bisa, emang kita apa nih kan? Gak bisa. Kita ada alatnya, itu fungsinya ada lab. Betul. Jangan mendahului lab kalau saya bilang. Makanya sekarang saya kalau lelang itu gak ada Origin, saya langsung ngomong tidak ada Origin. Yeah. Yang tahu Tuhan, tukang galinya, sama mungkin lab lah. Yeah. Itu pun lab ada berbagai faktor kan. Banyak. Konsultasi. Betul. Indikatornya banyak. Mendekati yang mana nih gitu. Iya. Dan itu tiap lab kan punya masing-masing ya. Betul. Ya. Intinya ya lab itu udah mereka pakai alat, mereka mau ngomong apa kita udah memang percaya gitu loh. Benar. Daripada seseorang yang nggak pernah ikut. Dulu kita jangankan ngomong ikut kursus aja nggak ikut kuliah kita kan udah sempat kita. Betul kan ya. Betul. Ya cuma kursus doang. Dan Gimolog itu kan harus menguasai diamond dan Stone. itu Mas Adam ya saya ilmu teman-teman tuh. Iya. Harus menguasai diamond aja nggak bisa dibilang Gimolog. Nggak bisa. Stone aja nggak bisa dibilang Gimolog, harus dua-dua ya Mas. Dua-duanya. Apalagi cuma ngambil kursus. Ini bukan ngambil kursus dong, nggak hanya cuma pelelat. Iya. Berdasarkan pengalaman. Benar. Nggak bisa bos. Nggak semudah itu memang. Nggak semudah itu. Orang sekolah itu mahal dan lama bos. Udah sekolah aja masih dikatain kita kok. Udah sekolah aja kan masih aja gitu kan dicari. Saya pernah dengar cerita ini intermezzo dikit. Ada satu orang biksu lah, dia bangun vihara, dia minta batu bata sama orang tuh. Minta batu bata 1000 biji dia pasang set. Kemudian ada satu biji batu bata yang cacat Mas. Batu bata yang cacat. Jadi begitu selesai pembangunan vihara semua orang, bagus ya mewah. Si bisu ini tak mau enggak sih dan satu itu cacat, kalau enggak kan makin bagus. Kenapa kita harus fokus kadang ada sesuatu padahal ada 999 kasus yang benar. Betul. Kita fokusnya terhadap sesuatu yang salahnya aja dan itu kan human error banget lah Mas. Kita kan rasio masih bisa dipahami sebetulnya kesalahan. Ya berapa persentase apanya daripada ya, ada nggak keluar penelitian nggak lab yang keluarin jamurnya no oiling semua. Kan lihat juga kan. Ada tuh ya. Aduh kita nggak mau ngomong doang Mas. Tapi kalau udah lab kita apalagi pelelang. Bagi saya nggak apa-apa. Iya. Untung kan happy dong. Aduh, cuma saya ngomong, ya ini sesuai ya no oiling, ya sesuai yang saya beli. Kalau ternyata enggak ya gimana? Makanya kadang orang bilang, kok kamu seller harus mengedukasi. Saya bilang, seller terus sesuai jual barang jujur. Itu seller tuh, jangan lari konteks sama kayak orang bilang komedian harus mendidik. Enggak, komedian harus lucu. Bener. They are not supposed to be right, supposed to be funny. Gemolog baru dia mengajarkan. Nah saya seller menjual barang sesuai dan tidak boleh nggak jujur kan kira-kira gitu. Kalau edukasi saya mau edukasi saya nggak pernah kursus bos. Saya hanya edukasi berdasarkan pengalaman aja. Dan pengetahuan ya. Pengetahuan. Tapi kalau tiap lelang nyuruh saya kita bahas korundum ya. Saya itu ada lagi ahlinya gitu saya kan. malu, jangan mendahului lah. Jangan itu ada ahlinya aja. Jangan kita soal-soal aduh ini saya bahkan ada yang seller buka lab sendiri. Nyetak sendiri. Buka ori juga sendiri. Adalah sampai sekarang masih ada yang kayak gitu. Ada. Sampai sekarang. Ada. Tapi ya gak laku lah. Iya. Gak laku. Ini maaf teman-teman nih kalau mau cari lab yang gak. Saya terakhir saya komplain tuh masalah client record Mas. Karet 7 karat client record. Ikatnya silver client record. Berliannya ini client record. Ini semuanya serba lab client record. Semuanya serba klien. Client record. Dia penting ada client record aja. Ini tunggu si labnya apa sih bilang ini kok client record semua gitu loh. Saya 2 tahun tiap hari di GNI hampir tuh. Batu bahkan mesti lepas bos. Iya.
Bener nggak? Ya ada beberapa case yang bisa kita terima, tapi Betul. kita lihat dulu. Iya, tapi kebanyakan kalau mau detail lepas. Ya, apalagi kalau udah origin. Dan saya pun yakin kan, ya itulah menurut saya sih lem juga masih sampai sekarang masih sesuatu yang nggak akan ada habisnya kita bahas lah. Benar-benar. Apalagi daerah makin banyak, tumbuh subur, daerah banyak, tinggal cetak doang. Dan buyer sekarang kan juga tidak begitu. Ya kalau yang sudah batu mahal. Emang, tapi kalau batu-batu murah mereka terima-terima aja lah, ya kan? Gini, kalau saya ngeliatnya gini kok, di satu sisi lab, jadi gini, dulu itu zaman-zaman awal 2013-14 itu yang kursus aja buat kita udah gak bener. Ya. Tapi sekarang yang kursus buat saya udah naik level, Bang. Apa kok Hendrik? Seenggaknya dia masih kursus. Dan ada niat. Ada niat, masih belajar. Itu kita apresiasi. Biarkan market-market yang batunya low quality murah bisa dapat setidaknya lumayan lah dengan hasilnya. Betul. Ya kan, dibanding nggak ada sama sekali. Benar. Nah, yang masalahnya sekarang ketika lab-lab yang tidak kursus menjamur, ini jadi masalah baru. Kenapa? Karena dia baru main di Facebook. Saya kan udah lama nggak main Facebook lagi ya, jarang lah. Baru belakangan lagi iseng-iseng buka Facebook lagi. Kemarin saya lihat ada orang kurang lebih komennya gini, kurang lebih dia bilang, sama aja lah, mau lab mahal, lab murah sama aja lah. Yang mahal juga salah kok, ini keluar ini, yang murah aja mendingan. Itu saya udah baca deh. Iya kan? Saya udah baca deh itu. Buat saya itu agak lucu kok Hendrik. Karena poinnya bukan itu sebetulnya. Betul. Iya kan? Karena ya tahu-tahu point of view dia aneh aja sih kalau ya makan gitu ya. Iya, maksud saya nggak bisa gitu. Ya kan, lu gini loh, lu ke Bogor naik Mercedes, sama lu ke Bogor naik Bemo, becak itu beda. Beda kenyamanannya, beda nyampainya kapan, dan beda keselamatannya bagaimana. Betul, tapi kalau point of view kamu sama-sama Bogor ya udah sih. Ah, gitu. Silakan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, fair aja. Di balik itu prosesnya kan banyak. Banyak banget kok. Agak beda. Banyak banget. Gitu. Oh ya, aku udah baca statusnya. Iya kan, ada baca, waduh ini. Jadi berarti kan ada tren di market yang mulai mengarah ke sana, shifting dikit nih. Oh, udahlah, batu-batu murah ini nggak penting gitu, labnya apa? Sama aja kok, ya kan? Padahal bukan itu. Kadang-kadang ada, saya punya klien kok, bikin nama kita kok, batunya kok, ya maaf ya, batu-batu medium low lah gitu ya. Tapi kalau bikin sertifikat terus, sampai saya tanya, kenapa sertifikat ID card aja murah? Oh enggak, saya mau pengen sertifikat karena saya pengen simpen ini sebagai pembuktian. Jadi ada market yang begitu. Jadi bukan berarti kalau batunya medium low quality, udahlah pakai lab apa pakailah yang murah. Bukan itu intinya. Iya. Tapi jujur Mas ya, di market saya lab mempengaruhi harga banget. Gitu ya gue ya. Ini kalau nanti saya dibilang peres, kita akan dibilang nanti endorse. Di hari mempengaruhi harga. Saya akui itu. Dibanding saya pakai elemen daerah lah. Iya. Beda Mas, orang yang udah langsung yakin. Karena kredibilitasnya dijaga itu sudah mahal Bos. Betul. Contohnya aja Mas Adam. Saya hari ini, saya bukti nyata saya sendiri. Saya dulu like batu itu sekali buat itu 10 surat. Kita jujur aja sebagai seller. Kalau bisa keluar Jamrud ya buat sertifikat. Kalau Zambia nggak usah sertifikat, kira-kira kan gitu. Karena kalau Jamrud lebih kan harga Mimo dengan sertifikat tuh beda berapa ratus Mas? Beda jauh. 100. Benar. Kalau untuk duit doang bro, itu Mas Adam membuang satu hari saya udah 8 biji tuh yang jadi Mimo. Iya. Itu udah buang 5 juta satu hari. Betul. Kalau saya buatnya sebulan 20 kali, Mas Adam sudah buang sampai 1 juta. Betul. Satu orang dia. Satu orang. Itulah kredibilitas yang mahal yang dijaga. Itu banyak orang mungkin nggak mikir sampai ke sana kok. Malah ada yang bilang gini, lo kalau mau hasil bagus, sertifikatnya di GRI hasil bagus. Gimana bener nggak kok gitu? Gila. Saya dia kok komen gitu kok. Padahal sehari berapa banyak kita tolak nggak jadi sertifikat karena hasilnya kita nggak bisa ikutin apa dia mau. Betul. Untuk gak usah originalnya nggak bisa. Pokoknya Memo udah. Saya ngerasain kok kalau di GRI. Sampai ada yang ngomong, paham di Batu Ceper Mas, ada beberapa yang merasa pawang. Iya. Sih, mau keluar ada di GRI mau buat apa? Yakin Bos, ini jam dia Bos. Kok dia? Yakin. Lagi kok itu balik ngambil ID card nggak bisa Bos. Makanya nggak jadi pawang Bos. Setahu saya nggak bisa. Nggak bisa. Ya karena gini kok, lab itu kok ya. Ini bicara masalah sekolahnya udah mahal. Yes. Sekolahnya mahal, makan waktu, peralatannya mahal.
Ya kan, investasi gede dong artinya. Masa mau kita korbanin kok buat mengakomodir kepentingan satu dua orang kok? Logis nggak? Bener, nggak cengli lah. Judinya dapat kalau orang bilang ya. Iya. Saya mau pertaruhkan gambling sebesarnya untuk nggak cocok loh. Karena nggak logis. Kita tuh kalau mau mesti kan argumentasi itu mesti logis. Betul. Kita pikir aja pakai akal sehat kita. Itu logis nggak seperti itu? Bener. Kecuali satu surat mungkin dia buat 100 miliar, 10 miliar. Saya pertimbangkan oke lah. Tapi kalau 2 juta, 5 juta, 10 juta, saya rasa Gary gak akan menerima uang. Mau miliar saya jamin, sampai saya berani jamin. Enggak kok, kita memang gak bisa jempol aja. Jadi jangan merasa, tapi tidak lain bisa Mas. Tapi itu juga bisa jadi rumor kok. Oh saya melihat sendiri kok. Berarti lab itu bukan kredibel. Tapi lab kredibel saya yakin nggak bisa. Lab yang kredibel kok ya. Oh soalnya lab ini dianggap kredibel di Indo. Wah itu yang ada suas. Jadi katanya kembali lagi ya. Iya. Teman-teman ya menurut teman-teman sendiri aja beli batu intinya apapun kalau kita origin itu ada case lah. Yang penting naturalnya dulu termasuk berdiet nih kan. Kalau kalian mau cek beli batu sekarang ya dicek kembali lah. Iya. Kalau yang batunya 200 juta, 300 juta, cek kembali. Betul, lebih baik recheck lah. Iya. Recheck. Tadi baru nonton ini. Saya lagi ambil course. Jadi kalau J itu kan alumni chapter gitu kan. Iya. Itu kita biasanya ada course berkala yang kita bisa ambil. Tapi kita bayar untuk ambil course itu kan. Oh iya. Iya. Saya ambil course itu soal Big 3 Origin Determination. Kan sekarang origin makin banyak nih. Betul. Sapphire, Emerald, Sapphire, Emerald sama Ruby. 3 Big 3 kan. Itu ada salah satu lecture-nya ngomong, dia bilang tools terbaik untuk determinasi origin adalah mikroskop. Saya tadi post di Facebook. Mikroskop. Biarpun lu punya $1 million advanced testing, tetap mikroskop itu will do most of the work, dia bilang. Jadi banyak orang salah kaprah kok. Lab luar itu punya alat canggih. Jadi kalau masukin batunya ketahuan originnya Sri Lanka, Madagaskar, atau Burma. Kalau begitu ceritanya, pernah lihat nggak satu sertifikat Goblin, SSCF sama GRS, Burma, Madagaskar, Sri Lanka. Beda semua. Kalau ada alat kok itu bisa kejadian. Jadi namanya alat biasa itu kan dia menganalisis chemicalnya, alat advance ya. Ya. Nah kata si lecturer tadi saya dengerin itu dia bilang alat ini itu hanya mengeliminasi kemungkinan dari 10 menjadi 4 menjadi 3 misalnya. Ngerti gak? Jadi kita cek. Tapi menentukan hasil itu belum. Jadi tetap pada akhirnya adalah sang peneliti, sang gemologisnya yang mengambil kesimpulan. Berdasarkan ini kalau gue lihat dari Englishnya seperti ini. Chemicalnya seperti ini. Berarti dari kesimpulan ini udah nggak mungkin A, B, C, D, E. Berarti paling mendekati kemungkinan besar ini adalah E. Betul. Jadi meskipun origin adalah opini yang berdasarkan data temuan yang begitu banyak, serta referensi yang dipunya dan pengalaman pemeriksanya kok. Benar. Jadi kalau ada suka bilang origin itu opini, sabar, opini itu macam-macam. Opininya juga ada data yang bisa mengungkap. Betul. Gini kok ya, misalnya gini, saya ngomong gini kok Hendrik ya. Kok Hendrik kan dari sini ya. Paling ntar besok kok Hendrik mampir lagi ke sini, ya. Abi nanya dong, kenapa? Feeling aja. Opini kan? Iya. Ada yang kedua kok. Iya. Kok Hendrik balik lagi besok, kenapa? Enggak, rokoknya jam tangannya ketinggalan. Iya. Ya kan? Dua-duanya opini, tapi berbeda kan? Betul. Yang kedua ada faktor pendukung. Ada faktor pendukungnya. Kenapa bisa kita mengeluarkan opini seperti itu? Betul. Gitu sih. Jadi kalau orang lihat batu pakai warna aja, apa kita bisa tahu original mana? Itu sekarang banyak yang seperti itu, Mas. Banyak seperti itu. Dan parahnya itu, ya mereka bilang, saya begitu karena saya jual batu udah 28 tahun. Jadi batu itu kita lihat aja, kita udah tahu original mana. Betul, gak usah kursus, saya gak usah kuliah. Kok papa saya itu berdagang batu dari 17 tahun ya, berarti udah 40 tahun lebih. Itu kalau mau dia punya pengalaman dong. Dia kadang megang aja mungkin dia udah ngerti gitu kan. Tapi dia mesti kikir loh untuk dia bisa meyakinkan dia. Tetap. Ada. Kadang-kadang kita tahu kok gini ya, kayak saya ini, saya udah lama di lab tiap hari lihat batu, megang ini, tuh kadang batu udah berbicara kok. Percaya nggak percaya? Ini. Tapi kan nggak bisa kita tentukan gitu aja. Benar. Tetap kita harus
cek dulu ya bos. Itu. Dan itu pun ini berlaku ya buat teman-teman apalagi yang baru belajar batu ya. Diasain untuk keker batu. Dan sangat mungkin di origin A ini tapi karakternya ada ke B gitu. Sangat dong. Sangat mungkin. Kalau nggak begitu tuh lab-lab dunia banyak yang ketukar, banyak yang beda jawaban terjadi kok. Betul. Goblin, GRS. Iya. Beda kok. Beda. Jadi ya itu sih memang masalah origin. Tapi di Indo doang sih yang lebih apa ya kayaknya, lebih benar-benar berpengaruh ya. Betul. Ya kan di tempat lain mungkin ada pengaruh tapi gak sebesar signifikan kayak di Indonesia yang benar-benar itu gak mau beli. Kalau gak itu gitu. Sayang aja ya bisa, misalkan kalau suka batunya why not sebetulnya. Iya, sekte origin tuh di sekte origin. Sekte origin tuh si banyak itu. Kalau dia misalnya zaman Kolombia mau dia pecah 1000 dalam Kolombia bos. Udahlah, suka aja kayak gitu. Sampai saat ini masih terjadi tuh kok? Masih dong. Kita kalau ngambil dapat sapir udah Afrika, mereka udah anggapnya. Padahal Madagaskar tuh di luar mahal. Aceh itu katanya. Sapir dari langsung Aceh. Oh, ini stigmanya udah begitu. Aceh itu Afrika. Beryllium bukan harganya itu. Beryllium tuh songea sekarang tuh harganya juga nggak bersahabat bos. Tapi kalau udah keluar songea beryllium turun. Masa kok gitu ya? Oh, tapi kalau saya suka duka jadi seller itu sebenarnya seller Indonesia itu enak lah posisinya, cuman mereka berebut kuenya terlalu ekstrim. Misalnya kayak zaman misalnya saya lelang hari ini turmalin belum populer nih, kita lelang turmalin itu harga 3 karat bisa 8 juta misalnya yang lagun. Iya. So keluar tuh turmalin 800.000 udah ikan perak kan hancur. Benar. Dan di Indo itu kan sana dapat turmalin 800. Mereka nggak bandingin gitu. Udah kamu 8 juta. Ih beda bos, kualitasnya juga beda. Sama kayak garnet sama. Tahu gak di sana garnet 200 udah gede-gede katanya. Apa istilahnya mamba atau apa. Aduh ya udahlah, kita udah susah kan kalau dia. Ini menurut saya itu udah akan susah untuk kita edukasi lagi. Iya, karena mereka udah udah terpaku sama mindset seperti itu ya. Iya, kalau udah batu itu udah ikat perak. Dan saya berapa kali saya edukasi paling gini, Mas, daripada beli 20 batu harga sejuta, beli satu harga 18 tapi nggak bagus. Iya, sama nilainya. Bisa pakai? Enggak, cuma satu. Kalau 18 kan saya bisa ganti-ganti. Oh, ya udah beda lagi. Karena ada yang setiap menang kita dari awal lelang sampai sekarang. Tadi akan ada yang nggak pernah beli ya, ada yang selalu beli. Saya sampai nanya kok batu dari awal lelang. kok batu udah banyak banget loh, dari saya aja udah miliaran. Butuh batunya ada 20 kotak lebih. Saya suka kok pos berak saya lihat katanya. Maaf nih, pas mobil besar lihat batu pagi katanya. Oh gitu ya. Iya, itu jual lah, beli satu yang bagus. Enggak lah, mending banyak katanya. Oh lebih penting kuantitas. Oh sudah lah, kita nggak bisa ngomong. Siapa dia bisa edukasi di sana ya kan? Di satu lah yang bagus nggak mau dia. Pokoknya lebih 3 juta saya udah nggak mau bos. Oh ini terus gimana ya udah. Yang lain kalau di bawah 3 juta kemudian dia menang tuh. Hanya bayar dulu aja sebenarnya. Tapi kok ini pernah sih ketemu sama buyer berlelang selain di lelang gitu? Saya nggak mau. Nggak pernah ya? Bisa transaksi langsung gitu? Nggak mau. COD itu saya orangnya aneh, saya paham nih ya teman-teman. Saya juga nggak pernah menganggap pembeli itu raja tuh, saya nggak mau tuh. Kita saudara, kita sahabat aja udah. Wah nggak mau ngambil lu raja, karena saya dulu pernah menganggap pembeli itu raja, saya capek mas. Saya telepon tuh, saya bisa tiap hari harus mengangkat telepon dia, berbicara 1 jam, dan ngomongnya itu, jadi dulu saya tahun 70-an tuh ada satu spindel tuh 5 truk banget tuh, hilang batunya. Terus poinnya apa, lu cerita sama gua. Dan dia selalu membahas sejarah dulu tiap hari mas. Saya harus antar gak telepon itu. Kalau orang lain, akhirnya saya sekarang gak mau lagi. Saya bilang kepada dia, saya tidak menerima telepon untuk sharing-sharing di live aja. Iya. Atau kalian chat saya akan balas selalu. Tapi jangan telepon saya, terganggu waktu saya. Termasuk COD. Betul. Datang bos, dari jam 3 tuh saya ngopi sampai jam 10 untuk sebuah jamrut dengan harga 65 juta aja. Jam 3 sampai jam 10 keker segala macam udah oke.
Aduh. Jadi gak efisien ya, waktu terbuang gitu ya. Saya udah suka ini, tapi izinkan saya berpikir 1 malam lagi ya. Besoknya nggak jadi mas. Dari jam 3 sampai 10 itu saya buang waktu aja sih. Saya enggak lah. Apa ya harus. Tujuan mereka sebenarnya ya kita kan bisa ngobrol bro, katanya. Ya mau ngobrol lah bro. Iya, Kan bisa dari waktunya. Coba ini mau dagang nih. kita dagang. Jadi saya COD memang nggak pernah mau sih. COD nggak pernah mau. Terus ini ada modus nih mas. Saya cerita gini. Saya pernah beli batu nih COD lewat aplikasi-aplikasi lah. Oke. E-commerce. COD itu teman-teman harus tahu ya, itu bukan buka barang bayar. Itu nerima barang doang itu kita bayar. Belum dibuka tuh. Belum dibuka. Jadi ada satu kali saya beli bacan mas, 8 biji harga 70 juta. Gede-gede bumbul-bumbul tuh. Waduh mantap tuh. Begitu barang kurir sampai saya buka. Oh gak boleh buka bayar, dia bilang. Loh kalau palsu gimana? Ya gak mau tahu mas katanya. Gini aja mas, kita sama-sama penasaran. Saya juga penasaran. Kalau ini ternyata sesuai, saya untung gede ini. Saya kasih lu 5 juta deh. Tapi gimana caranya bisa akal ini kita buka dulu. Karena saya agak-agak curiga. Agak ragu lah. Ketemu kepala cabang saya, dia bilang, lu JNT mas. Kita sebut aja JNT. Iya. Datang saya ke JNT, kepala cabangnya. Pak, ini barang saya bisa untung gede, tapi bisa buntung juga. Ini gimana caranya kita bisa buka paket ini? Saya penasaran pak. Gak bisa kok, kecuali ada kecualinya. Kok gue telepon yang jual, tanya izin ke dia, bos ini saya buka ya. Kalau dia ada sempat ngomong iya aja, udah kita hajar kok, dia bilang. Mikir lah gimana caranya, telepon saya mas, nggak bisa kok gue bayar dulu aja, itu sesuai kok yang saya kirim. Mikir-mikir apa namanya 5-6 kali, setiap saya telepon direkam nih mas. Iya. Ada nggak 6 kali, udah gini aja, saya lebih 2 juta lah, tapi udah saya buka dulu ya. Saya ngomong cepat-cepat lah. Iya. Dia bilang ya udahlah, kalau gitu kok dapat. Ya. Dalamnya batu hijau yang sintetis itu. Oh, ini apa namanya? Orang sebut bacin. Bacin. Iya kan orang sebutnya gitu kan. Bacin dulu banyak tuh dikasih tuh. Itu kena 70 juta itu langsung saya begitu. Kaca itu kan gua. Iya, tuh bos. Inilah kalau saya buka nanti saya bayar. Untung lah. Nikah dia di sana. Akhirnya balikin gua. Balikin. Jadinya terima karena pada situs kita udah ada telepon itu. Ini edukasi teman-teman. Beli cash itu COD itu kepada seseorang itu COD adalah ketika Anda nerima barang Anda bayar, bukan ketika Anda buka. Iya. Pelajaran juga nih. Kalau udah buka, tetap udah nggak sah lagi, nggak bisa, udah harus bayar. Iya. Itu. Waduh, mantap, nggak berasa udah sejam kok ini. Waduh. Kira 15 menit nih ya. Nanti kita undang-undang lagi kok. Ya kan, pasti seru, pasti penonton nih terhibur banget nih. Mudah-mudahan bisa mendapat pelajaran juga lah dari apa yang kita sharing ya. Iya. Mau Hendrik, Nggak jelek aja siapa ya? enggak. Ya ada. Saya juga nggak ada apa-apa. Sharing doang, ngobrol. Betul. Cuma ada kamera, udah kita sekalian aja biar teman-teman juga tahu. Iya, ya kan. Kok ya. Thank you banget Kak Hendrik. Sehat-sehat terus Kak Hendrik. Ya, sampai ketemu lagi ya. Sehat-sehat. Iyalah. Oke, iya Kak ya. Thank you. Oke, bye-bye.